Selamat siang, perkenalkan saya Komang Andriani Widyastiti dari kelas AK 404. Kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah e-commerce dan bisnis, Bapak Muhammad Ifani Saputra, Eskom Mkom. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang resume jurnal yang saya ambil untuk ujian tengah semester ini. Yang pertama adalah jurnal yang berjudul Implementasi dan Desain Website E-commerce pada Toko Setiajaya Audio untuk menunjang layanan penjualan. Jurnal ini ditulis oleh Dwi Istiqomah dan juga Lis Suryadi. Pertama, terkait abstrak dari jurnal ini adalah perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi bisnis, termasuk bagi UMKM seperti Toko Setia Jaya Audio yang bergerak pada bidang penjualan sound system. Toko ini menghadapi kendala seperti pemasaran terbatas, manajemen stok manual, dan kesalahan pencatatan laporan. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut melalui implementasi website e-commerce yang berbasis CMS WordPress dan plugin WooCommerce. Kemudian terkait dengan latar belakang penelitian ini adalah seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu pemasaran yang terbatas, kemudian manajemen manual masih menggunakan nota fisik dan yang mudah hilang dan rusak, kemudian tidak ada laporan stok dan juga produk terlaris. Yang ketiga adalah kesalahan pencatatan keuangan dan juga keterbatasan geografis karena toko ini terdapat dua cabang, yaitu yang terletak di Tangerang dan juga Bawen, Jawa Tengah. Kemudian terkait dengan tujuan dan juga manfaat dari penelitian ini. Tujuannya adalah membangun website e-commerce dengan fitur lengkap, kemudian meningkatkan visibilitas melalui SEO, dan juga mempermudah manajemen stok dan laporan. Kemudian manfaat dari penelitian ini adalah bagi pemilik, yaitu efisiensi operasional dan analisis data. Kemudian bagi pelanggan adalah manfaatnya kemudahan transaksi online. Terkait dengan metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, studi literatur. Kemudian analisis masalahnya adalah menggunakan fishbone diagram untuk identifikasi akar masalah dan juga bisnis model canvas atau BMC untuk analisis bisnis. Kemudian yang ketiga adalah perancangan sistemnya yaitu menggunakan UML yaitu use case diagram untuk desain fungsionalitas dan juga rancangan antarmuka untuk laporan stok dan top produk. Kemudian yang keempat adalah implementasi, yaitu menggunakan website dengan WordPress plus WooCommerce dan juga optimasi SEO menggunakan Use SEO. Yang kelima adalah strategi pemasaran, yaitu dengan promosi menggunakan Instagram dan juga kupon diskon. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah yang pertama menghasilkan website e-commerce, yaitu fiturnya ada katalog produk, keranjang belanja, dan juga pembayaran online. Yang kedua adalah adanya laporan otomatis untuk stok dan penjualan. Kemudian hasil yang kedua adalah peningkatan visibilitas di mana produk muncul di halaman pertama saat pencarian Google. Sini contoh yang digunakan adalah kata kuncinya Jack's Pecan to Pin. Kemudian hasil yang ketiga adalah pemasaran yang efektif dengan melakukan promosi Instagram dan juga kupon diskon yang berhasil menarik pelanggan. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi e-commerce ini berhasil menunjang penjualan toko Setia Jaya Audio dengan memperluas jangkauan pasar, meningkatkan akurasi laporan, dan juga memudahkan transaksi pelanggan. Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan integrasi pembayaran digital dan analitik data lanjutan. Kemudian kekuatan dari penelitian ini yang pertama yaitu solusi praktis untuk masalah nyata yang berfokus pada masalah konkret UMKM, yaitu pemasaran terbatas dan manajemen manual, dan memberikan solusi langsung melalui website e-commerce. Kemudian yang kedua adalah pendekatan yang digunakan adalah metodologi komprehensif dengan kombinasi alat analisis yaitu fishbone diagram dan juga BMC dan desain sistem yaitu UML yang terstruktur serta implementasi berbasis CMS WordPress plus WooCommerce yang memudahkan adaptasi teknologi bagi UMKM. Yang ketiga itu adalah hasil yang relevan dan aplikatif yaitu website e-commerce yang dihasilkan sudah teruji secara fungsional dan terindeks di mesin pencari Google. Yang terakhir adalah terkait dengan kelemahan dari penelitian ini. Yang pertama itu belum adanya integrasi dengan sistem pembayaran digital populer seperti e-wallet dan Kris dan juga marketplace seperti Tokopedia dan juga Shopee. Yang kedua itu adalah fitur customer service, dalam hal ini live chat dan chatbot itu belum diimplementasikan.
Ketiga itu adalah penggunaan WordPress versus WooCommerce yang mungkin kurang fleksibel untuk skalabilitas jangka panjang dibandingkan dengan pengembangan website custom. Kemudian adalah jurnal yang kedua ini, saya ambil jurnal yang berjudul Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Siklus Pendapatan berbasis e-commerce pada PT Indomarko Prismatama Surabaya. Jurnal ini ditulis oleh Aulia Hamidah dan juga Mia Ika Rahmawati. Sini abstraknya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan SIA pada siklus pendapatan berbasis e-commerce di PT Indomarko Prismatama atau Indomaret yang cabangnya di Surabaya. Metode penelitian ini adalah menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data yang dikumpulkan itu melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi yang hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan SIA secara terkomputerisasi, namun terdapat beberapa kelemahan, yaitu tidak adanya pemisahan pendapatan antara penjualan online dan offline, risiko kecurangan oleh delivery man, dan juga catatan akuntansi yang belum sesuai dengan standar. Kemudian rekomendasi yang diberikan adalah perbaikan meliputi pemisahan pendapatan, pengurangan pembayaran tunai, dan juga peningkatan standar catatan akuntansi. Kemudian latar belakangnya adalah seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu tidak adanya pemisahan pendapatan online dan offline meningkatkan risiko kecurangan. Yang kedua adalah pembayaran tunai atau COD yang sepenuhnya kelola oleh delivery man itu rentan terhadap kehilangan atau penyalahgunaan. Dan yang ketiga adalah catatan akuntansi yang tidak sesuai standar. Kemudian terkait dengan tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah evaluasi penerapan sistem SIA dengan menganalisis efektivitas SIA, siklus pendapatan berbasis e-commerce. Yang kedua adalah mengungkapkan kelemahan sistem, seperti tidak adanya pemisahan pendapatan, risiko kecurangan dalam pembayaran, dan juga ketidaksesuaian catatan akuntansi dengan standar. Kemudian adalah manfaat penelitian ini, yang pertama itu bagi perusahaan, dalam hari ini PT Indomaret. Yang pertama itu adalah meningkatkan pengendalian internal, kedua optimalisasi pendapatan, dan ketiga adalah peningkatan layanan pelanggan. Kemudian manfaat bagi akademik yaitu kontribusi literatur tentang penerapan SIA di e-commerce retail, kemudian studi kasus nyata untuk referensi penelitian sejenis, terutama terkait integrasi sistem online offline. Yang ketiga adalah manfaat bagi industri retail. Di sini pertama itu dapat menjadi contoh bagi UMKM atau perusahaan lain yang ingin mengembangkan e-commerce dengan SIA. Yang kedua adalah penekanan pada pentingnya adaptasi teknologi untuk mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai. Kemudian metode penelitian yang digunakan ini adalah pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, yaitu dengan supervisor, pimpinan toko, dan juga delivery man, dan juga studi dokumentasi menggunakan SOP, flowchart, dan juga laporan keuangan. Kemudian analisis data di sini adalah dengan deskripsi SIA, siklus pendapatan klik Indomaret. Yang kedua adalah identifikasi perbandingan antara praktik saat ini dengan teori SIA. Kemudian terkait dengan validitas data di sini adalah menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Selanjutnya terkait hasil penelitian dari yang dibahas di jurnal ini yaitu transformasi sistem akuntansi e-commerce, yaitu membutuhkan integrasi teknologi yang menyeluruh, restrukturisasi proses bisnis, dan juga peningkatan kompetensi SDM. Kemudian kesimpulan dari jurnal penelitian ini adalah PT Indomaret itu telah menerapkan sistem SIA yang terkomputerisasi pada siklus pendapatan berbasis e-commerce melalui platform Klik Indomaret. Namun, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, seperti tidak ada permisahan pendapatan antara penjualan offline dan online, serta pencatatan akuntansi yang belum sepenuhnya sesuai standar. Lalu terkait dengan kekuatan dari jurnal penelitian ini, yang pertama itu menggunakan sumber data yang beragam melalui observasi langsung, wawancara dengan informan kunci, serta analisis dokumen, sehingga data yang diperoleh ini akan lebih valid dan reliable. Yang kedua adalah penelitian memberikan rekomendasi konkret seperti pemisahan pendapatan, pengurangan pembayaran tunai, dan juga peningkatan standar akuntansi yang dapat langsung diimplementasikan oleh perusahaan. Namun, terdapat kelemahan dari penelitian ini. Yang pertama itu adalah keterbatasan informan karena tidak melibatkan manajemen tingkat atas atau tim IT yang bertanggung jawab atas sistem, sehingga perspektif yang diperoleh itu sangat terbatas. Yang kedua itu adalah adanya pandemi akan menghambat proses pengumpulan data ini karena beberapa toko itu menolak
observasi dan juga beberapa staf enggan diwawancarai, sehingga data yang diperoleh tidak akan maksimal. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan untuk menyusun ujian tengah semester. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.